Shalom. Selamat berjumpa lagi dalam kelas SPK hari ini. Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang materi dalam SPK, materi keselamatan, yaitu tentang baptisan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh hari ini mempelajari firman-Mu Tuhan. Biar lewat pelajaran online ini Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh memahami betapa kami harus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menuruti firman-Mu Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami biarlah mengerti. Kami mengerti sungguh-sungguh Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Kau berkati setiap kami, setiap peserta SPK Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan mengalami pengalaman luar biasa bersama Tuhan lewat firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, kita akan sama-sama belajar tentang baptisan. Ini termasuk segmen dalam kelas keselamatan. Mari kita sama-sama akan baca firman di Roma 6 ayat 3-4. Saya bacakan. Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Suatu firman kebenaran tentang baptisan yang luar biasa. Kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menghayati karya Kristus dalam baptisan air. Seperti firman tadi, kalau kita bayangkan bahwa penebusan Kristus adalah hidup kekal dalam kerajaan surga. Bagaimana cara Dia menyelamatkan kita? Ingat sebelumnya kita belajar tentang bagaimana problem manusia itu adalah akarnya dosa. Dosa gitu. Itu sebabnya cara Dia selamatkan kita lewat Dia mati. Kedua, Dia dikubur ketika bangkit. Ketiga, bangkit. Itu cara Dia selamatkan kita. Saudara pasti mau diselamatkan. Sebelumnya, bahwa materi keselamatan tentang kebenaran baptisan ini telah kita sama-sama pelajari di kelas. Tapi melalui online ini kita akan sama-sama ada namanya repetisi. Kita akan repetisi bagaimana kebenaran firman Tuhan akan senantiasa terus memperlengkapi kita. Jadi keselamatan sampai kepada saudara, sampai kepada saya, sampai kepada siapapun melalui kematian, dikubur, dan bangkitkannya Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mengalami keselamatan? Menurut ayat ini, kita dibaptis di dalam Kristus. Dibaptis dalam Kristus artinya kata baptis, bahasa asli yang kita boleh lihat bahwa baptisan berarti dipersatukan, diselamkan, atau dicelup ke dalam. Baptisan itu gambaran di mana kita mati bersama Kristus, dikubur, dan bangkit. Baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman percaya kita bahwa Yesus mati, dikubur, dan bangkit buat hidup kita. Dengan kata lain, kecuali sudah tidak ada kesempatan seperti orang yang di sebelah salib Yesus, ketika dia mengaku dengan imannya, ketika dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya, disampaikan dengan imannya, pada waktu itu disalib. Tapi saya yakin saudara belum mau mati. Mari kita sama-sama gali tentang bagaimana menghayati mati bersama Kristus. Dalam Roma 6 ayat 6 berkata, Kristus mati supaya kita mati terhadap dosa. Artinya, tubuh dosa atau pabrik dosa benar-benar kita harus mati. Matikan pabrik dosa itu. Jadi, ada cerita dulu bangsa Romawi jika ada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, membunuh seseorang, melakukan kejahatan, dia akan benar-benar dihukum berdasarkan apa yang dia lakukan, dengan cara tubuh yang membunuh ini akan ditempelkan kepada orang yang sudah dibunuh dia, sehingga ibaratnya tubuh dosa menempel pada tubuh yang harusnya
tidak berdosa. Sehingga tubuh dosa itu akan lama-lama terjangkit oleh virus-virus yang ada di tubuh yang sudah mati, sehingga akhirnya dia meninggal juga. Jadi ibaratnya waktu itu membunuh benar-benar dibalas dengan membunuh. Nah, itu kebenaran di Roma 6 ayat 6. Kedua, kita dikubur. Tubuh dosa atau pabrik dosa dikubur sebagaimana baptisan seluruh tubuh, tidak setengah-setengah atau hanya misalnya badan saya setengah atau kepala yang keluar gitu. Jadi gambarannya adalah benar-benar dikubur dan tidak terlihat apapun gitu. Jadi dikubur itu melambangkan bagaimana dosa itu dikubur. Dosa dimatikan, dosa benar-benar hilang kuasanya, benar-benar tidak ada lagi yang terlihat, tidak ada sisanya lagi. Dan semuanya, bahasa kita sehari-hari itu telah kembali menjadi debu, benar-benar sudah tidak bersisa sama sekali, tidak ada tanda-tandanya lagi. Jadi itulah artinya ketika kita dikubur. Yang terpenting adalah tubuh dosa benar-benar tidak ada lagi kuasanya. Yang ketiga adalah bangkit. Tubuh dosa yang tadinya sudah dikuburkan itu akan bangkit menjadi tubuh yang baru. Kita menjadi manusia yang baru, menjadi orang yang baru, orang yang benar-benar kita sudah melupakan apa yang ada di belakang kita, melupakan dosa yang selama ini menghambat kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi menghayati karya Kristus lewat baptisan air ini adalah suatu pengalaman di mana kita mendeklarasikan iman kita, mendeklarasikan bahwa Tuhan, saya telah diselamatkan dari setiap dosa yang hari-hari ini mungkin membelenggu saya, hari-hari ini membuat saya menjadi orang yang sangat lemah oleh karena saya tidak mendeklarasikan iman saya. Deklarasi iman menandakan bahwa kita perang terhadap dosa, kita memerangi dosa-dosa yang selama ini membuat kita tidak ada kemampuan sama sekali. Kita ternyata menjadi hamba dosa. Deklarasi iman lewat baptisan ini kita menghayati bagaimana Kristus telah mati bagi saya, Kristus telah bangkit bagi saya, Kristus yang telah dikuburkan benar-benar bangkit iman saya benar-benar bangkit menjadi pribadi yang manusia baru. Saya mengutip kata-kata dari Joyce Meyer bahwa baptisan itu sebagai deklarasi dari sebuah keputusan untuk hidup di dalam Tuhan. Jadi keputusan di dalam Tuhan harus ada tanda deklarasi, harus ada tanda di mana Tuhan, kita mungkin bisa lihat orang yang datang dalam Tuhan, datang kepada Tuhan dan bertobat dan cuman kata-katanya biasa aja, cuma bilang ya saya bertobat Tuhan, saya. Jadi apa gitu yang bisa terlihat dari orang itu? Ada tanda-tandanya. Jadi tanda orang percaya, tanda orang yang sudah diselamatkan, tanda orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada tanda-tandanya, banyak tandanya. Tapi salah satu tandanya adalah engkau mau dibaptis. Tanda dibaptis adalah ketika engkau punya iman yang keluar dari pertumbuhan iman yang sudah sungguh-sungguh engkau telah membaca, merenungkan dan benar-benar tahu bagaimana kebenaran tentang baptisan itu. Kebenaran bahwa Tuhan telah mati, Tuhan telah dikuburkan dan telah bangkit buat saya. Tentang pribadi saya yang mungkin Anda pernah merasakan dalam titik terhina dalam hidup ini, pernah merasakan bahwa engkau ada orang yang tidak berguna sama sekali. Tetapi saat ini ketika engkau merenungkan penghayatan tentang Kristus di dalam hidupmu, engkau akan merasakan bahwa betapa sungguh luar biasanya. Saya waktu dibaptis, saya hanya bisa menangis dan berkata, Tuhan, sungguh ini adalah deklarasi iman saya. Meski saya pernah sebelumnya sudah bertobat, sudah hidup dalam Tuhan, tetapi saya belum merasakan adanya deklarasi iman itu. Ada deklarasi bahwa wow, saya ternyata ada dalam kerajaan Allah, ada dalam Tuhan. Jadi suatu pengalaman yang akan membuat hidup saya benar-benar hidup di dalam Tuhan.
saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya pinjam kesaksian orang, di mana ada salah satu jemaat di Abalov, di mana dia adalah jemaat baru yang tertarik sekali dengan datang ke komsel. Dia tertarik, dan sungguh ketika dia tertarik itu, ternyata dia sering datang ke komsel dan dia masih terikat dengan sesuatu alam gaib yang pernah dia pelajari sebelumnya. Jadi catatan saya di sini, dia adalah ahli ilmu Cimande. Jadi dia datang mungkin berguru atau melakukan apa dengan gurunya, dan sehingga ketika ada kesempatan mau dibaptis, dia mau berkata, saya mau dibaptis. Saya yakin waktu itu dia putuskan itu dengan keputusan iman. Tetapi ketika dia mau dibaptis, sungguh suatu mujizat terjadi, di mana dia dilepaskan dari yang jahat. Saya yakin ini adalah keputusan iman yang membuat ada dampak yang luar biasa buat hidupnya. Jadi ending dari kesaksian ini bahwa dia menjadi orang yang luar biasa. Dia bahkan dipakai Tuhan dari kampung ke kampung untuk memberitakan Injil. Ketika dia dibaptis, suatu pengalaman supranatural terjadi dalam hidupnya, sehingga orang lain melihat bahwa sungguh ada kuasa dalam baptisan. Banyak orang yang kadang menjadi meremehkan baptisan karena mungkin kesaksian orang-orang yang salah kaprah, atau dia sendiri mungkin menjadi pribadi yang ketika dibaptis tidak bertumbuh. Ketika sudah dibaptis, dia tidak benar-benar, bukan pengalaman imannya, bukan lahir dari pengalaman iman yang mungkin sulit dalam hidupnya, tetapi benar-benar mungkin orang yang hanya sekedar saja untuk bagaimana dia ikut-ikutan atau hidup dalam baptisannya yang hanya membuat orang lain meremehkan baptisan itu. Saya yakin teman-teman akan terus mengalami yang namanya kuasa baptisan. Masing-masing kita akan mengalami yang namanya kuasa baptisan itu. Kuasa baptisan yang akan mengubahkan, yang akan memberikan kita terlihat ada tanda kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang benar-benar telah hidup di dalam kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya yakin seperti kebenaran tadi bahwa baptisan tidak menyelamatkan, tapi itu sebagai tanda bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang mendeklarasikan bahwa ini iman saya, ini keputusan saya, ini saya mau mati, dikuburkan dan bangkit bersama Kristus dengan menghayati semua firman tentang kebenaran bagaimana dia menyelamatkan kita dalam hidup kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, jamalah setiap kami Tuhan mengalami firman-Mu hari demi hari, mengalami firman-Mu bertumbuh sungguh-sungguh Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu kebenaran baptisan ini Tuhan akan membukakan mata rohani kami, akan terus mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.